Dengan didampingi tim pengacara serta sejumlah anggota keluarganya, Saiful Jamil mendatangi unit Laka Lantas Mapolres Purwakarta sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat Selasa siang. Sejak pukul 14 siang, Saiful langsung menjalani pemeriksaan secara maraton hingga berakhir pada pukul 23 malam. Pemeriksaan kali ini dilakukan tim penyidik dari Satlantas Polres Purwakarta untuk mendapatkan keterangan tambahan dari tersangka Saiful Jamil terkait insiden kecelakaan di Jalan Tol Cipularang yang menewaskan istri Saiful, Virginia Anggraeni. Menurut pengacara Saiful Jamil, lamanya pemeriksaan yang dilakukan lantaran pertanyaan yang diberikan polisi lebih banyak ketimbang pertanyaan yang diberikan pada saat pemeriksaan Saiful Jamil masih berstatus saksi. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan apakah akan dilakukan penahanan terhadap Saiful ataupun bebas, karena menunggu hasil laporan lengkap dari tim penyidik. Wawancara dari terima kasih atas dukungannya juga, atas doanya juga buat masyarakat juga yang selalu mendoakan saya. Terima kasih alhamdulillah, dan juga buat almarhum istri saya. Tadi ditanyakan 47 pertanyaan. Kalau pada saat saksi kencengin suaranya dong. Pada saat saksi yang lalu 36 pertanyaan, dan saat ini 47 pertanyaan dalam dimulai pemeriksaan pada pukul 13.45 sampai dengan 23.34, jadi lebih dari 9 jam saat ini. Alhamdulillah, Jamil bisa pulang bersama kita saat ini, sehingga tidak ada hal-hal nanti apanya untuk keputusan status nanti hasil pemeriksaan ini. Ya, sekarang kan yang bersangkutan sedang kita laksanakan pemeriksaan oleh penyidik, ya. Yang tadi mungkin rekan-rekan sudah tahu dari jam berapa tadi? Jam 2 siang, dan hingga saat ini. Kendati demikian, polisi akan kembali melakukan pemanggilan jika keterangan yang diberikan tersangka diperlukan kembali. Sementara itu, Saiful dan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan draft untuk meminta penangguhan penahanan jika polisi akhirnya menahan tersangka Saiful. Pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian hingga menetapkan pedangdut Saiful Jamil sebagai tersangka ini terkait kasus kecelakaan di ruas tol Cipularang, kilometer 97 arah Bandung menuju Jakarta pada 3 September lalu. Saat itu kendaraan yang dikemudikan Saiful oleng hingga menabrak pembatas jalan dan menyebabkan istri Saiful Jamil, Virginia Anggraeni, tewas di tempat kejadian. Misambargo, Jatiur TV melaporkan. Sebuah rumah milik warga di Kampung Sukamulya, Gang Batu, Kelurahan Cisere, Purwakarta ini Rabu siang ludes terbakar. Api yang semula muncul dari atap rumah dengan cepat melalap seluruh material bangunan serta isi rumah. Sebuah sepeda motor milik korban yang tersimpan di dalam rumah ikut hangus terbakar. Api akhirnya bisa dipadamkan dan tidak menyambar rumah lainnya setelah 2 unit pemadam kebakaran Pemkab Purwakarta dikerahkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya konsleting listrik. Sementara dugaan sementara yang ada dari dugaan sementara karena posisi ada di atas, berarti bayangan dari semua orang di sini harus pendek listrik. Ada aliran listrik ya? Ada listrik. Sementara akibat insiden kebakaran ini, pemilik rumah masih terlihat shock hingga jatuh pingsan. Korban harus merelakan tempat tinggal beserta harta bendanya hangus dilalap si jago merah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kasus kebakaran ini ditangani Kepolisian Sektor Purwakarta. Misambargo, Jatiur TV melaporkan. Dalam aksi kali ini, para PNS dan pejabat pemerintah yang disertai sejumlah ormas
Selain melakukan orasi, mereka juga melakukan hujatan kepada para pelaku anarkisme yang telah membuat kerusakan dan situasi Purwakarta tidak kondusif melalui spanduk dan poster. Dalam orasinya, massa mendesak pihak kepolisian agar segera melakukan penangkapan dan memproses para pelaku yang dianggap sebagai perusuh. Dalam kasus perusakan patung, mengingat aksi tersebut tidak dapat ditolerir karena dianggap telah merusak aset pemerintah daerah. Setelah melakukan orasi, perwakilan massa kemudian diterima pihak kepolisian untuk melakukan dialog. Sementara, aksi massa yang disertai dengan perusakan sejumlah patung di Purwakarta sendiri terjadi pada hari Minggu 18 September lalu. Saat itu, ribuan massa dari kelompok santri menghancurkan sedikitnya 4 buah patung yang ada di sejumlah titik di kota Purwakarta. Mistan Bargo, Jatiur TV melaporkan. Apa dengan juga telah menerima. Halo, Santosa Hospital, ada yang bisa dibantu? Serangan jantung adalah penyebab kematian tertinggi di dunia. 30% angka kematian terjadi pada jam-jam pertama serangan. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang bertugas mensuplai darah dan oksigen ke otot jantung. Periksalah kesehatan jantung Anda sedini mungkin untuk menghindari resiko kematian. Salah satu cara deteksi terkini adalah dengan kateterisasi jantung, di mana dengan cara ini penyempitan pembuluh darah koroner dapat terlihat dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan segera, yaitu dengan pemasangan balon atau cincin bila diperlukan. Jantung sehat, aktivitas tak terbatas. Yang sehat adalah harta yang paling berharga. Kesehatan sering terlupakan sehingga menimbulkan penyakit yang tidak diharapkan. Sebaiknya Anda melakukan medical check up secara berkala sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh Anda, sehingga gangguan secara dini dapat dicegah dan dapat ditindaklanjuti. Hidup sehat, keluarga bahagia. Ibu-ibu, ayo mulai arisannya. Siapa ya yang menang? Ibu Nindya. Wah, yang punya rumah. Uangnya buat apa, Bu? Buat berlangganan Skynindo. Skynindo itu apa ya, Jeng? Skynindo itu TV berlangganan baru. Ada banyak channel internasional dan Asia. Ada channel khusus film, drama, musik, anak-anak, dan olahraga. Skynindo, saat bersama, saat bahagia. Dalam pembahasan reses Senin siang di Aula Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang, komisi yang membidangi pendidikan, akan pantau kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Meski reses sering dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Karawang, namun tetap saja banyak oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan yang melakukan kerja bukan pada tupoksinya, sehingga diduga sering melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan orang tua murid. DPRD Kabupaten Karawang, yakni Komisi C yang membidangi pendidikan, ke depan harus lebih optimal mengawasi budgeting anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kepada Dinas Pendidikan agar penggunaannya tepat sasaran. Dekat dari DPR, khususnya dari hasil reses Dapil 2 itu selalu mendorong ke arah itu. Mudah-mudahan dengan adanya nuansa baru
Di saat pemerintah Kabupaten Karawang dalam melanjutkan pembangunan yang penuh pertimbangan sehingga terhambatnya pembangunan dari semua sektor, termasuk Dinas Pendidikan yang perlu pengawasan berkala agar para pelaku eksekutifnya menjadi patuh terhadap aturan yang diberlakukan oleh pimpinannya. Aceng Fadila, Jatiur TV dari Karawang melaporkan. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Rabu pagi menyelenggarakan pelatihan menjahit. Para calon tenaga kerja ini melakukan latihan hingga menjadi tenaga terampil untuk dikerjakan pada sektor industri garmen yang ada di seluruh Kabupaten Karawang. Warga antusias untuk mendaftar ke Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. Namun sarana mesin jahit yang terbatas, akibatnya para peserta menumpuk sehingga menimbulkan pelatihan tidak efektif. Peserta calon tenaga kerja di bidang menjahit merasa kecewa kepada pemerintah agar pemerintah memperhatikan perlengkapan sarana menjahit supaya para calon tenaga kerja lebih cepat bisa untuk segera disalurkan ke sektor industri garmen yang ada di Kabupaten Karawang. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Karawang karena angkatan kerja tahun ini semakin membludak di Kabupaten Karawang. Saleha? Saleha, Neng. Siswa asal dari mana, Neng? Siswa asal dari Pedas. Kecamatan Pedas. Sudah berapa lama mulai latihan di sini? Seminggu. Udah seminggu. Rencana berapa lama? Dengan banyaknya para calon tenaga kerja yang dilatih agar mengikuti pelatihan dengan serius karena perekrutan sangat kompetitif untuk bisa menembus ke sektor industri garmen yang ada di seluruh Kabupaten Karawang. Aceng Fadila, Jatiur TV dari Karawang melaporkan. Meski sulitnya dan mahalnya harga buah-buahan lokal seperti jeruk, apel, anggur, dan buah lainnya, namun para pedagang buah di Purwakarta selalu tersedia sebagai penjual buah, baik buah lokal maupun impor. Termasuk dari kualitas buah-buahan tersebut di musim kemarau ini malah semakin membaik. Termasuk dari rasanya pun bisa lebih terasa segar ketimbang dari buah-buahan saat di musim hujan. Seperti yang disampaikan Haji Edi sebagai pemegang depot buah, dirinya menyampaikan bahwa keberadaan buah-buahan di musim kemarau ini kualitasnya malah lebih baik ketimbang pada saat di musim hujan, dan terlihat dari bentuknya juga tampak lebih segar. Namun dari kemarau ini kemungkinan membuat para petani buah tersebut kesulitan dengan air hingga berimbas kepada harga buah. Itu berdasarkan pasar-pasar. Itu biasa ya. Sementara untuk daya tahan buah pada musim kemarau ini dapat dirasakan oleh para pedagang. Keadaan buah tersebut cepat dan mudah layu hingga mereka dari penjualannya diharapkan lebih cepat habis terjual sebelum buah tersebut menjadi terlihat layu. Karena cuaca panas ini berdampak pada kesegaran buah-buahan yang sudah dipetik dari pohonnya. Ade Amirullah, Jatiur TV melaporkan.